Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Sri Tripurwaningsih dalam mata pelajaran kimia. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan pembelajaran tentang materi, unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar pada mata pelajaran ini adalah untuk kompetensi kognitif, menganalisis lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Kompetensi keterampilan, mengintegrasikan penulisan lambang unsur dengan rumus kimia pada persamaan reaksi kimia berdasarkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Peta konsep pada materi kali ini adalah unsur dan lambang unsur, kemudian tata nama senyawa sederhana dan persamaan reaksi. Pada pertemuan kali ini, Ibu hanya akan membahas tentang unsur dan lambang unsur. Pengertian unsur. Sebelumnya kalian sudah mengetahui tentang klasifikasi materi. Unsur diartikan sebagai bagian zat murni yang kecil, sederhana dan tidak dapat diuraikan melalui reaksi kimia biasa. Contohnya oksigen, hidrogen, nitrogen, helium, dan lain-lain. Unsur-unsur ini dituliskan dalam menggunakan lambang unsur. Lambang unsur adalah lambang atom. Lambang atom dari suatu unsur pertama kali berupa lambang dari macam-macam alat atau benda seperti pada gambar berikut. Seorang ahli, yaitu John Dalton, mengemukakan tentang lambang atom. Pada awalnya, John Dalton membuat lambang unsur dengan menggunakan lingkaran sebagai dasarnya seperti pada gambar berikut. Kemudian dilanjut oleh John Jacob Berzelius. Menurut Berzelius, setiap unsur diberi lambang dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama Latin unsur yang bersangkutan dan ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Sebagai contoh, oksigen dilambangkan dengan huruf kapital O. Hidrogen dilambangkan dengan huruf kapital H. Nitrogen dilambangkan dengan huruf kapital N. Helium dilambangkan dengan huruf kapital He karena hidrogen H pertama sudah dimiliki oleh hidrogen. Untuk membedakan unsur yang lain maka diberikan huruf kecil setelah huruf pertama dari unsur tersebut. Beberapa contoh lambang unsur yang ada di alam diantaranya adalah bisa kamu lihat dalam tabel berikut. Contoh, magnesium dilambangkan dengan Mg, nikel dilambangkan dengan Ni, dan seterusnya bisa kalian pelajari dan bisa kalian lihat. Penggolongan unsur. Unsur dibagi menjadi dua, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Perbandingan sifat antara logam dan logam, sifat antara logam dan non-logam adalah dari wujudnya. Untuk logam berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa yang bersifat cair. Sedangkan non-logam umumnya berwujud gas atau cair pada suhu kamar, namun ada juga yang berwujud padat. Konduktivitas pada logam bersifat konduktor, dapat menghantarkan listrik dan panas. Sedangkan non-logam bersifat isolator, tidak dapat menghantarkan listrik dan panas, kecuali grafit. Titik didih dan titik leleh. Pada umumnya, logam memiliki titik didih dan titik leleh tinggi. Sedangkan non-logam pada umumnya memiliki titik didih dan titik leleh rendah. Sekarang kita melihat bagaimana cara penulisan unsur ini di dalam suatu rumus. Rumus kimia. Rumus kimia dapat dikatakan sebagai lambang dari zat. Jadi bisa berupa unsur atau senyawa. Rumus kimia zat mencerminkan komposisi zat tersebut.
Untuk rumus molekul unsur dapat dicontohkan sebagai berikut. Hidrogen rumus kimianya dituliskan sebagai H2. Nitrogen dituliskan sebagai N2, oksigen O2, fluor F2. Berikutnya adalah rumus kimia dari senyawa. Rumus kimia senyawa terdiri atas lambang atom, unsur-unsur pembentuknya, disertai dengan angka indeks tertentu. Contohnya H2O. Tiap molekul air terdiri dari 2 atom H dan 1 atom oksigen. Kita gambarkan bentuk molekulnya seperti berikut. Jadi oksigennya 1, hidrogennya 2. Rumus kimia senyawa bisa digambarkan menjadi rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul adalah menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun satu molekul. Sedangkan rumus empiris adalah menyatakan rumus kimia yang lebih sederhana dari rumus molekul. Maksudnya, rumus molekul itu adalah rumus sesungguhnya dari suatu senyawa, sedangkan rumus empiris adalah rumus perbandingan dari penyusun atom di dalam suatu senyawa. Kita dapat contohkan sebagai berikut. Kamu perhatikan tabel rumus molekul dan rumus empiris yang terlihat di tayangan. Kita lihat nomor satu yaitu air. Rumus molekul air adalah H2O. Maksudnya air tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Sehingga perbandingan antara hidrogen dan oksigen adalah 2:1. Angka banding 2:1 merupakan angka yang paling sederhana. Sehingga rumus empiris dari H2O atau air adalah H2O. Air memiliki rumus molekul dan rumus empiris sama. Yang kedua, metana. CH4. Metana tersusun dari atom C dan atom H, di mana atom C terdiri dari 1 atom dan H 4 atom, sehingga perbandingan antara C dan H 1:4. Perbandingan ini juga merupakan perbandingan yang sudah paling sederhana, sehingga rumus molekul CH4 sama antara rumus molekul dan rumus empirisnya. Sekarang kita lihat yang nomor 3 yaitu glukosa. Glukosa mengandung atom C6, hidrogen 12, dan oksigen 6. Berarti perbandingan antara atom C, atom H, dan atom O 6:12:6 bisa dikecilkan lagi menjadi 1:2:1. Sehingga rumus empiris untuk glukosa menjadi CH2O. Rumus molekul dan rumus empirisnya berbeda. Kemudian nomor 4 dan seterusnya bisa kalian telah sendiri dan pelajari. Berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung jumlah atom dalam rumus kimia. Jumlah atom dari setiap unsur dalam rumus kimia dinyatakan oleh angka indeksnya masing-masing. Contoh, 3 molekul air atau 3 molekul H2O. Di dalam 1 molekul H2O mengandung 2 atom H dan 1 atom O. Untuk itu, pada molekul air yang berjumlah 3, maka atom H sama dengan 3 kali 2, sama dengan 6 atom. Sedangkan atom oksigen 3 kali 1, sama dengan 3 atom. Sehingga jumlah atom dalam 3 molekul H2O, 6 ditambah 3 sama dengan 9. Demikianlah anak-anakku, materi hari ini kita cukupkan sampai dengan saat ini. Untuk seterusnya kalian bisa pelajari materi ini, kemudian untuk lebih dalamnya kalian belajar di LMS-nya di psikologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.